Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya anak-anak pada pelajaran hari ini yaitu tentang agama Islam. Sebelumnya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema-tema tentang agama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, semoga dengan doa nanti kita dalam belajar diberikan kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan bisa manfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Mari berdoa dengan membaca surat Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke anak-anak, setelah kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan tujuan apa? Menghargai jasa para pahlawan dan juga memupuk rasa nasionalisme kita semuanya. Mari kita berdiri semuanya, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Dari hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke anak-anak, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga kita semakin berjiwa nasionalisme dan patriotisme. Oke, sebelum kita masuk pelajaran, mau absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Afifah, kita lu. Ahmad Capka. Oh, ada kegiatan izin ya. Alvino. Amelia. Zafif. Ziva. Sakit. Oke anak-anak, kita hari ini akan belajar agama. Tentunya dengan tema, dengan judul yang sangat menarik bagi kita semuanya. Karena apa? Karena kita akan melakukannya setiap hari jika kita berkehendak atau mau melakukannya, yaitu adalah sholat. Sebelum ke sholat sebenarnya, Mak Rawi mau tanya, sholat itu apa sih? Siapa yang tahu sholat? Mbak Fahri. Sholat adalah ibadah yang dilakukan setiap hari 5 kali. Setiap hari 5 kali. Oke, lumayan bagus. Selanjutnya, sholat. Oh iya. Sholat adalah salah satu rukun Islam. Benar anak? Benar. Kira-kira rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Ada lagi mungkin? Ada yang lain sholat? Ya. Oke, hampir lengkap, masih sedikit lagi. Jadi sholat adalah ibadah yang terdiri dari bacaan dan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri salam dengan syarat dan rukun tertentu. Itu yang dinamakan sholat. Selanjutnya, tadi kan sholat sunnah. Sunnah itu apa sih? Sunnah adalah apabila dikerjakan dia akan mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan maka tidak mendapat apa-apa, atau jika tidak mendapatkan dosa.
Sebelum kita masuki lebih lanjut terkait macam-macam sholat sunnah, apa itu sholat sunnah seperti apa dan bagaimana cara pelaksanaannya, maka kita harus tahu tujuan dari kita mempelajari materi sholat sunnah itu apa sih? Mari kita bahas bersama. Yang pertama adalah tujuannya supaya kalian atau peserta didik mampu memisahkan antara macam-macam sholat sunnah yang terdiri dari sholat sunnah berjamaah dan munfarid atau sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan kesimpulan dari materi sholat sunnah berjamaah dan munfarid atau sendiri. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan hikmah-hikmah dari sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengklasifikasi sholat sunnah antara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Jadi dari sini kita tahu bahwa sholat sunnah itu ada yang dikerjakan dengan berjamaah dan juga ada yang dikerjakan dengan cara munfarid atau sendiri. Oke, setelah kita tahu tujuan dari pembelajaran, maka kita harus tahu bagaimana macam-macam dari sholat sunnah itu sendiri. Sholat sunnah dibagi menjadi 3 macam. 3 macam atau 3 golongan ya. Yang pertama, sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Dan yang ketiga adalah sholat sunnah yang dikerjakan bisa berjamaah dan juga bisa dilakukan secara munfarid atau sendiri. Kita tahu macam-macamnya ada 3. Selanjutnya yang pertama adalah sholat sunnah secara berjamaah. Jamaah itu apa sih? Bersama. Jadi sholat berjamaah, sholat sunnah berjamaah itu dilakukan secara bersama, tidak sendirian. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu dilaksanakan setiap tanggal 1 Syawal setelah kita melakukan puasa selama 1 bulan. Di bulan apa? Ramadan. Yang kedua yaitu adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha biasanya kita melakukannya pada bulan Dzulhijjah tanggal 10. Di saat kita melakukan sholat Idul Adha, ada umat Islam yang lainnya sedang melakukan ibadah haji di tanah suci. Dan pelaksanaan dari sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha ini berbeda dengan sholat sunnah biasanya. Tetapi dari segi pelaksanaannya cuma beda dari berapa banyak takbirnya. Jadi yang pertama, rakaat yang pertama itu takbirnya sejumlah 7 kali, dan rakaat yang kedua sejumlah 5 kali. Selanjutnya seperti biasa sampai salam. Setelah salam maka akan ditambahi dengan khotbah. Oke, selanjutnya yaitu adalah sholat kusuf atau gerhana matahari. Pernah melakukannya? Pernah. Oke, nanti ketika ada gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, nanti silakan melakukannya. Dan ini harus berjamaah. Kalau sendiri itu kurang afdol. Karena apa? Dalam sholat gerhana ini itu ada khotbahnya juga yang disampaikan oleh khotib. Jadi setiap ada gerhana nanti akan melakukan sholat gerhana. Dalam pelaksanaan sholat gerhana ini berbeda dengan sholat sunnah biasa ya. Jadi sholat gerhana ini dalam pelaksanaannya, dalam tata cara sholatnya, yaitu ada 2 rakaat, tetapi ada 4 kali membaca Fatihah, 4 kali rukuk dan 4 kali i'tidal. Jadi rakaat pertama itu ada 2 kali membaca Fatihah, kemudian surat pendek, kemudian 2 kali rukuk dan 2 kali i'tidal. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Selanjutnya terakhir yaitu sholat istisqa. Sholat istisqa ini bertujuan apa? Yaitu adalah memohon pada Allah supaya diberikan hujan. Biasanya itu dilakukan ketika kemarau panjang, dan dilakukannya itu tidak di masjid, tetapi di tanah yang lapang, bisa di lapangan, mungkin di stadion, dan di tempat yang terbuka. Selanjutnya, tadi kita sudah memahami tentang sholat sunnah secara berjamaah. Kali ini kita akan membahas sholat sunnah munfarid atau sendiri.
Yang pertama adalah sholat rawatib. Sholat rawatib ini ada dua, yaitu adalah sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Qobliyah itu dilakukan sebelum sholat fardu dan ba'diyah dilaksanakan sesudah sholat fardu. Jadi rawatib ini adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Ini kita lakukan bisa fleksibel ya, bisa pagi hari, siang hari, malam hari, sore hari juga bisa. Nah ini kita lakukan ketika kita pergi ke masjid. Sebelum duduk kita wudhu terlebih dahulu, kemudian masuk masjid, sholat dulu dua rakaat. Ini bertujuan untuk penghormatan kepada masjid. Dan yang ketiga yaitu adalah sholat istikharah. Ini sholat yang sangat fenomenal. Karena apa? Sholat ini biasanya dilakukan untuk menentukan pilihan. Apakah pilihan jodoh atau pilihan mau sekolah melanjutkan kemana, mau memilih pekerjaan apa. Ini melakukan sholat istikharah. Ini 2 rakaat. Kemudian berdoa mohon kepada Allah diberikan petunjuk. Nanti petunjuknya akan dikirimkan oleh Allah melalui mimpi. Sampai sini Pak. Alhamdulillah. Kemudian golongan sholat yang ketiga yaitu adalah sholat sunnah, bisa dilakukan berjamaah, bisa juga dilakukan munfarid atau sendiri. Yang pertama yaitu adalah sholat tarawih. Kita lakukannya biasanya di bulan Ramadan, malam hari setelah Isya, bisa di awal setelah Isya, bisa di akhir mungkin 1 jam ke 2 jam sebelum sholat subuh. Itu bisa dilakukan sholat tarawih. Yang kedua, sholat witir. Sholat witir ini adalah sholat yang memiliki bilangan rakaat ganjil ya. Jadi yang lainnya itu genap, sholat sunnah yang lain itu genap. Hanya sholat witir yang memiliki rakaat ganjil, mulai dari 1, 3, 5, 7 sampai 11. Selanjutnya yaitu adalah sholat duha. Nah ini sholat duha ini adalah sholat yang para ulama mendefinisikan sholat penarik rezeki. Jika kalian ingin rezekinya lancar, maka lakukanlah sholat duha. Dilakukan pagi hari sampai menjelang zuhur. Kemudian yang keempat, sholat tahajud. Sholat tahajud ini dilakukan malam hari setelah tidur. Walaupun tidurnya hanya beberapa menit, beberapa waktu saja. Setelah sholat isya, kemudian kita sholat tahajud, ini bisa dilakukan. Dan yang terakhir yaitu adalah sholat tasbih. Sholat tasbih ini sholat yang dimana setiap rakaatnya itu membaca tasbih, subhanallah, baca tasbih itu sebanyak-banyaknya sampai 300 kali. Oke anak-anak, itu tadi tentang macam-macam sholat dari golongan-golongan ini. Yang pertama tadi, sholat yang dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, sholat dilakukan secara munfarid atau sendirian. Dan yang ketiga adalah sholat sunnah, bisa dilakukan berjamaah, bisa juga sendirian. Dari sholat sunnah itu kita akan mengambil hikmah. Hikmah dari pelaksanaan sholat sunnah itu apa saja sih? Yang pertama, bisa diakannya jalan keluar dari setiap masalah. Jadi ketika kalian sholat sunnah, maka biasanya hatinya akan tenang dan masalah-masalah akan bisa terselesaikan. Yang kedua, ketika kita melakukan sholat sunnah, maka Allah akan menjamin dan mencukupkan rezeki yang kita akan inginkan. Yang ketiga, dengan melakukan sholat sunnah, maka akan menambah kesempurnaan sholat fardu. Karena apa? Karena terkadang kita sholat fardu itu kurang khusyuk, mungkin dari segi bacaannya kurang fasih. Dengan kita melakukan sholat sunnah, maka sholat fardu itu akan sempurna. Selanjutnya, yaitu menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat bagi pelaku atau yang melakukan sholat sunnah. Selanjutnya, merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah. Jadi dibalik kita wajibnya sholat fardu, kita melakukan sholat sunnah itu merupakan upaya
atau bentuk mewujudkan rasa syukur kita. Selanjutnya yaitu adalah jika kita melakukan sholat sunnah, maka otomatis kita akan mendapatkan keberkahan baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir hikmahnya adalah hidup menjadi nyaman dan tenteram. Oke, itu tadi terkait materi sholat sunnah. Terima kasih. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar bersama terkait sholat sunnah. Selanjutnya Pak Rawi minta kalian semuanya membentuk kelompok. Jadi kelompoknya per 2 bangku ya. Silakan sekarang Pak Roy beri waktu 1 menit. Silakan untuk membentuk kelompok. Ya, silakan. Untuk tugasnya setelah ini akan Pak Roy bagi 1 lembar kertas dan juga ada amplop yang isinya adalah kata-kata. Nanti silahkan ditempelkan sesuai apa yang Pak Roy jelaskan. Oke, paham? Diskusi sudah selesai, waktunya sudah habis. Selanjutnya silakan presentasikan maju ke depan. Oke, yang pertama adalah anak ini tahun 2022 banyak angka 2-nya, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Oke, silakan kelompok 2. Yang lain silakan disimak
dan dipahami supaya lebih paham. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Muhammad II akan mempresentasikan tentang sholat. Sholat sunnah berjamaah contohnya Idul Fitri, Idul Adha, Wudu, Istiqomah. Sholat sunnah munfarid contohnya ada tahiyatul masjid, sholat rawatib, kubliyah, ba'diyah. Sholat sunnah berjamaah atau munfarid contohnya dua, tarawih, zikir, tahajud, dan takbir. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan yang mulia. Itu tadi penampilan dari kelompok yang pertama. Untuk selanjutnya, kalau kita karena ini tanggal 16 ya, akhirnya yang 6 itu kayaknya bagus. Silakan untuk kelompok 6, silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ini presentasikan sholat sunnah berjamaah Idul Fitri, Khusus, Istiqomah, Idul Adha. Sholat sunnah munfarid ba'diyah, rawatib, qabliyah, tahiyatul masjid, Istiqomah. Sholat sunnah berjamaah atau munfarid, tarawih, tahajud, tasbih, duha, zikir. Kami dari kelompok 6. Kami meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang mulia. Oke anak-anak, alhamdulillah materi kita sudah disampaikan, yaitu dari pengertian sholat sunnah tadi, yaitu sholat yang sangat dianjurkan. Sholat sunnah itu di bawahnya sholat wajib. Jika kita melakukannya, otomatis kita akan dapat pahala dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika kita tidak melakukannya, maka tidak akan menanggung dosa. Jadi sholat sunnah ini bisa kita lakukan setiap hari. Setiap hari bisa sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib dan sebagainya. Dan macam-macamnya tadi ada 3 golongan. Yang pertama bisa dilakukan berjamaah seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana dan sholat istisqa. Kemudian sholat yang dilakukan secara sendirian atau munfarid seperti sholat istiqoroh, sholat rawatib, sholat ba'diyah, qabliyah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir sholat yang bisa dilakukan secara berjamaah, kemudian seperti sholat duha, sholat tahajud, tasbih, kemudian sholat hajat dan sebagainya. Tadi materi kita hari ini. Oke, untuk pertemuan berikutnya, selanjutnya nanti ya minggu depan, silakan dibaca, dipahami terkait praktek sholat sunnah. Nanti kita akan praktek satu persatu maju ke depan untuk melakukan sholat sunnah. Sebelum itu untuk PR silakan dikerjakan tugas halaman 72. Nanti kedepan akan kita koreksi. Oke ya? Ada pertanyaan anak-anak? Ya. Alhamdulillah. Mari untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari Pak Rawi cukupi sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang Pak Rawi sampaikan bermanfaat untuk kalian dan juga nantinya ilmunya berkah kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.